لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah sekarang kita kembali ke channel MBS Channel. Kita akan mengulas soal isu-isu keagamaan, politik, sosial, dan kebudayaan. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan istimewa. Sahabat saya, sahabat kita semua, Bang Haji Ruslan. Wah, Gimana kabar Bang Haji? alhamdulillah khair. Sedikit pengantar tentu dengan Bang Haji ini, salah satu tokoh yang sangat fenomenal. Fenomenal karena ada sesuatu yang perlu kita gali. Saya menggali, mengkaji dan melihat perjalanan hidup beliau itu sangat luar biasa. Ada yang sangat-sangat fenomenal, yaitu dia berangkat haji di usia yang sangat muda, yaitu 21 tahun. Nanti akan kita lihat bagaimana perjalanan beliau, bagaimana proses beliau kok bisa gitu di usia 21 tahun itu Ji, seharusnya lo itu have fun itu, main-main itu, ya kan? Iya. Hura-hura gitu. Ini malah haji itu. Gimana ceritanya coba? Ya, terima kasih Bang Haji Sopyan. Kenalkan diri dulu ya. Iya. Boleh. Sorry. Ya. Kalau boleh tahu ya, memang nama saya sih Rustan Hidayat, tapi biasa dipanggil Andre. Dan panggilan sayangnya AA ya. AA Ucun. Tapi bukan orang Sunda kan? Ya, ada Sundanya juga. Ada Sundanya. Bapak Sunda, Ibu Betawi, Bogor Sundanya. Jadi kalau di Nesik dari waktu itu ya memang di mana mungkin pada usia muda pada zaman itu memang tadi yang Bang Sopyan bilang banyak anak muda yang pengen have fun gitu ya. Tapi alhamdulillah saya punya basic keluarga, lingkungan yang memang ya boleh dikatakan Islami lah. Jadi kan kita terbawa atau terjaga karena kan kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi kecium juga harumnya Bang. Nah alhamdulillah saya lingkungan didikan keluarga, lingkungan yang sosial yang kita biasa main tuh lingkungan yang agamis. Nah artinya pada saat itu memang ada motivasi sendiri, keinginan memang ingin sekali sampai ke Ka'bah dan juga mengunjungi makam Rasulullah di Nawawi. Sampai terbawa mimpi pada saat itu. Mimpi saya. Mimpi saya duduk di serambi masjid, maka pada waktu itu saya nggak ngebayangin kayak apa sih Masjidil Haram, kayak apa sih Masjid Nabawi, nggak ngebayangin. Tapi saya yakin itu salah satu sudut serambi yang saya mimpi itu serambi Masjid Haram ataupun Nabawi. Sampai suatu saat orang tua menawari itu, wah mau haji gak? Wah saya sambut kan. Memang pada waktu itu kan gak seperti sekarang yang harus antri waiting list sampai berapa tahun. Tahu tahun berapa itu? 2020 saya. 2020. 2020. Ya, Haji Milenium waktu itu. 2000. Iya. 2000. Maaf. Iya. Tahun 2000. Jadi waktu itu milenium. kita disebutnya Haji Milenium karena peralihan tahun milenium. Jadi kan dulu kan kita daftar Februari, Agustus berangkat gitu langsung. Tidak ngantri sampai hari ini. Cuman pada saat itu ketika orang tua nawarin, dah gimana biayanya? Ya udah saya punya motor waktu itu. Iya. Motor Tiger lah tahun 97. Ya udah jual aja motor. Ntar tinggal nyari tambahannya kan begitu. Ya alhamdulillah karena saya yakin apa yang kita korbankan pasti kalau buat ibadah pasti insya Allah balik. Ya dalam artinya bukan kita perhitungan sama Tuhan, tidak. Tapi saya yakini apapun yang kita baik pasti insya Allah balas dengan yang berlipat-lipat. Oke. Saya ini sedikit. Di usia 21 tahun berangkat haji, apakah nggak terpikir gitu?
wah ini kan haji ini bisa dibilang ya, di usia-usia tua lah gitu, usia Ya. pertaubatan ya, usia pertaubatan gitu. Karena apa? Kita harus berdoa, Iya. apa namanya istilahnya, mempersiapkan kita harus benar-benar apa ya, menghadap Allah Taala gitu. Iya. Itu nggak pernah terpikir gimana haji itu suatu yang sakral gitu di usia 21 tahun waktu itu. Ya kalau kita sudah niat, Hmm. itu bukan suatu yang susah. Walaupun memang saat usia-usia seperti itu, fenomena yang ada kan pergaulan ya. Mohon maaf, ya pergaulan bebas sama kita anak muda itu ada. Pasti itu besar banget tantangannya. Besar banget tantangannya. Ya kita harus jauh dari hal-hal seperti itu. Lingkungan seperti itu. Itu kan kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjaga dari hal seperti itu, khususnya pasca kita haji. Itu yang berat. Karena godaannya berat. Terus terang, pasca kita pulang haji itu godaan berat. Ya godaan anak muda lah. Iya. Berat. Serius. Gimana diajak nongkrong, gue udah haji nih. Iya, tidak hanya nongkrong gitu. Tapi ya alhamdulillah kita punya dibekali ilmu, didikan dan juga lingkungan yang baik. Ya alhamdulillah bisa menjaga itu. Ya perjalanannya pasti setiap kita mau naik tingkat pasti ada ujian. SD, SMP ada ujian, SMP, SMA ada ujian, itu pasti itu. Tinggal kita bagaimana menyikapinya aja ya. Alhamdulillah dari situ kan kita menemukan pengalaman spiritual yang sangat berharga dalam ibadah haji ya. Jadi haji itu tidak hanya rutinitas sa'i, umroh, tawaf, dan di Arafah sebagainya tuh tidak hanya itu, tapi banyak hal-hal yang penting yang kita bisa dapat dari hikmah tawaf itu gimana, hakikatnya apa, sa'i seperti apa, hakikatnya apa, terus di Arafah bagaimana, hakikatnya apa, itu banyak yang kita dapatkan dari situ, yang kita gali. Ya alhamdulillah. Bagaimana kenapa kita tawaf harus mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kenapa dimulai dari sebelah kiri kan gitu kan. Itu kan sesuatu ada maknanya yang semua ada ya? maknanya semua. Kenapa? Iya. Kenapa Allah nggak memberi perintah dari muter ke kanan kan gitu. Iya, kenapa dari kiri ya? Dari kiri. Oh gitu. Nah itu kan. Terus sa'i lah dari Safa Marwah 7 kali. Ada titik yang lari-lari kecil itu kan ada. Iya. Yang kalau kita ke sana tuh ada pilar hijau namanya. Pilar hijau itu ya. Terus di Arafah bagaimana kita wukuf kan, itu ada makna semua yang harus kita gali dan itu makna tersebut bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Itu real itu. Jadi bagaimana manusia itu memang bukan terbebani ya, memang ada sisi negatif itu zahir batin lah bahasanya. Kalau bicara kita naik sedikit kan secara pelajaran mungkin secara zahir kehilapan kita secara zahir kan bisa terhapus dengan air wudhu. Yang berat nih kehilapan batiniah, hati. Nah itu yang berat itu. Bagaimana kita membersihkan hati itu? Aneh itu kan. Jadi haji itu ini ya, soal bagaimana kesiapan hati. Ya betul. Tapi kalau boleh tanya, dari sekian rangkaian haji, dari niat, kemudian wukuf di Arafah, kemudian sebentar di Muzdalifah, kemudian nanti bagian di Mina. Sampai ke tawaf terakhir itu dari rangkaian ini mana yang paling berbekas gitu dari rangkaian ini, yang paling ya Allah gitu ya alhamdulillah dari awal berangkat ya sampai mengikuti rangkaian haji ya sehari-hari di sana dari tawaf, sa'i, Arafah, Muzdalifah, Mina itu alhamdulillah
pengalaman saya yang waduh Ini ya. sangat Ingat-ingat di situ. sangat ini banget luar biasa ya. Dari awal berangkat dari kita menginjakan di asrama aja serba dikasih Sama kemudahan. haji ya, dari awal dia. Serba dikasih kemudahan. Hmm. Iya. Ini pengalaman pribadi saya pertama ketika kita berangkat. Antri apapun, satu kloter kan kira-kira 400 orang lah ya. Kalau kita ngantri apapun dari mulai di embarkasi, cek absen, makan di antrian makan. Saya selalu santai. Tapi nggak tahu selalu tiba-tiba di depan. Di depan ya. Iya. Dia selalu di depan sih. Iya. Sampai terus kita naik pesawat berangkat. Turun pesawat, biasanya kan di embarkasi Jeddah itu kan kita dicek satu-satu. Betul. Koper Cek buka, satu, ya kan? Paspor, bawa Iya, paspor. bisa bayangkan 400 jamaah antriannya tuh berapa lama itu? Iya, antri satu-satu ya. Dan kondisi imigrasi di sana kan Nggak secanggih hari ini. bukan maksudnya petugas sana ngegampangin. Kadang-kadang dia tinggal pergi, Iya. kita diri, tiba-tiba petugasnya santai keluar kemana kan gitu. Iya. Itu yang terjadi real. Nah di situ saya dari turun pesawat, saya merasa udah santai aja lah, nggak terlalu gerubuk rebutan antrian enggak. Santai aja Santai ngikutin aja. antrian. Tapi tiba-tiba saya di depan, depan. terus. Iya, Itu salah satu bentuk kemudahan. iya di depan. Di depan. Di depan saya langsung keluar. Jadinya kan ada waktu istirahat saya ketika di Bandara Jeddah itu menunggu antrian pemeriksaan imigrasi jamaah yang 400 orang itu. Saya mempunyai waktu 3 jam. Saya bisa istirahat, bisa tidur. Lempeng di karpet masih kosong. Sampai saya bangun, saya mandi buat persiapan ngambil niat mikot itu. Mereka belum pada selesai tuh. Iya. Yang antrian itu. Itu satu. Itu dulu tahun 2000. 2000. Lalu di tawaf ketika kita ambil umroh. Iya. Umroh itu ya tawaf. Ada satu kejadian memang saya Ya ini ada makanan cemilan dulu nih coba. Yanti Pak Yanto. Iya. Yanto ini Yanto. Ini sedikit mengingatkan waktu di Tanah Suci. Oh iya. Tanah Karena apa di Tanah Suci gorengan tuh asal susah. Iya. Di Tanah Suci tuh. Iya, Ini ada juga minuman dari MBS Travel. Luar biasa ini. Iya. Karena kita sekarang ini berada di MBS Travel. Iya. Ya, lanjutin lagi. Gimana tadi? Sampai Ya ada satu pengalaman sangat spiritual yang mungkin ya buat saya pribadi sangat luar biasa ya. Ketika saya ingin niat untuk menyium batu Hajar Aswad itu. Iya, dapat waktu itu. Alhamdulillah dapat berkali-kali dan itu saya pribadi kelihatan kosong. Gimana tuh aman? Nggak ada orang gitu. Kok bisa itu? Padahal kan, ya mohon maaf. Iya, satu kepala aja kita kadang-kadang rebutan kan, Iya. gitu ya. Satu kepala keluar langsung berebut. Itulah pengalaman spiritual ketika saya merapat. Ya memang sih kita niat dan berdoa minta sama Allah ya. Nah itulah satu ini ya, kita setiap sesuatu pasti kita harus mohon ampun dulu lah. Iya. Karena manusia itu tidak terlepas dari kesalahan sedikit pun. Nah, maaf udah terlalu jauh, tapi yang kalau boleh saya kasih masukan, kalau kita niat untuk minta ampun dosa itu jangan di Mekah. Jangan di Mekah. Jangan. Di mana? Sebelum berangkat. Jadi nggak diuji di sana gitu.
Jadi emang sebelum berangkat tuh harus mandi tobat. Tobat, iya, minta Istighfar ampun, banyak-banyak. iya, minta ampun. Yang kita tobat. punya salah sama mantan minta maaf. Iya, iya. Jangan di sana tobatnya, diuji dulu kita, ampun gitu. Iya. Diuji lah. Nah kita niatnya atau nggak minta ampunnya sebelum berangkat. Jadi nih saran nih buat teman-teman yang mau berangkat haji dan umroh, banyak-banyakin tobat dulu. Iya. Istighfar yang banyak ya Ji Iya. ya. Istighfar yang banyak. Tapi sebelum berangkat, Sebelum berangkat jangan di tanah suci. jangan diuji sana. Tapi kalau mau berlanjut bertobat di tanah suci Iya, juga silakan. dibolehkan. Ya. Karena memang ya mohon maaf ya, rombongan saya juga ya ada yang dari awal berangkat sampai akhir nggak keluar kamar. Ada itu. Iya betul. Hanya dia Arafah aja keluar. Walau alam bisawab. Ya saya ada pengalaman Ci. Ini sedikit saya cerita waktu berangkat haji kan. Ada satu teman sekamar saya sangat kritis. Luar biasa sangat kritis. Kritisnya soal makanan Ji. Datang makanan catering kan kita tahu sendiri kan. Ya namanya rempah-rempahan di sana kan berbeda dengan rempah kita yang ada di Indonesia kan. Dia protes ini nggak ada rasa lah. Ini itu dan lain-lain. Semenjak itu Ji, dia sakit mati rasa gitu. Kayak kena COVID dong ya. nggak Iya ada rasa. kena COVID. Jadi makan apapun gak ada rasa Ji. Nggak ada. Gak bisa nyium apa. Ya. Sampai pulang ke Indonesia baru sehat. Ya Allah, siapa. Memang tanah haram ini bahaya, gak boleh ngeluh. Iya. Gitu memang ya. Nah, makanya, nah itulah lanjut ke ketika kita mau minum Hajar Aswad, kita niatkan mau minum Hajar Aswad. Alhamdulillah kedorong sampai di depan Hajar Aswad terlihat kosong. Kosong ya. Kosong. Kosong begitu ya. Sampai saya mohon maaf saya siup, Hmm. saya balik satu langkah kan biasanya kita kepala keluarnya langsung berebutan ya. Hmm. Saya satu langkah saya lihat balik masih kosong. Masih Saya kosong balik juga? lagi, set. Dua kali. Cium lagi. Masih kosong, saya balik lagi, set. Itu kosong. Wah, saya puas itu. Saya balik lagi. Ah, udahlah biarin gantian yang lain dah. Di situ Padahal saya apa ya, terharu gitu ya Allah gitu. Iya, sampai saya udah gantian yang lain dah. Udah 3 kali. Kelihatan kosong, kayak begini kosong gitu. Itu luar biasa tuh pengalaman. Ya Allah, alhamdulillah banget tuh. Iya. Kayak gitulah. Terus apa namanya? Di Arafah ngerasain apa tuh di Arafah. hal-hal yang di Arafah itu? Itu Ada kan satu yang waktu itu kan tahun 2000 itu kalau nggak salah itu ada sistem baru Armina itu namanya Taradudi kalau nggak salah. Taradudi. Jadi jamaah dari Arafah itu ketika mabit di Musdalifah dia ganti bis, terus pindah di lapangan luas pindah untuk ganti bis ke berikutnya untuk ke arah Ke Mina. Nah, Musdalifah ke Arafah kan nggak terlalu jauh lah. Ya. Ya, Enggak lah, deket lah, deket. 6 kilo apa 10 kilo ya. Ya, enggak sampai, cuma macet aja. Nah, waktu itu saya gelombang pertama, kloter pertama kira-kira. Awal lah, pokoknya saya Awal. dikasih tahu sama panitia itu bahwa kita berangkat ba'da maghrib. Berarti bis pertama. Pertama ya, dari Arafah. Arafah menuju. Arafah. Ya, Nah, ya. gambaran saya kan waktu itu kan saya masih kebayang, aduh, kita kan sunnahnya mabit di Betul. Musdalifah, tengah malam, Betul. ya kan? Ya, berdiam lah. Berdiam sebentar. Hmm. Saya gambaran saya, waduh, ini kalau dekat gini, kalau kita berangkat jam 7, sejam mah nyampe. Iya, Berarti iya. nggak dapat tengah malam ini. Hmm. Di situ saya berdoa, ya Allah, pengen dapat mabit sunnahnya tengah malam. Tengah malam ya. Iya, gitu aja. Akhirnya kita berangkat lah naik bis. Ya kira-kira 10 menit mogok bis saya. Oh, belum sampai ke Masih Musdalifah, mogok. Mogok, Memang enggak. Nanti doanya ya ini gitu sih. mogok. Akhirnya kita nunggu apa ya, jadi panik kan gitu. Nah itulah kadang-kadang kita meminta sesuatu sama Allah tuh memang kita harus terjawabnya yang kita sesuaikan dengan kita juga. Iya. Kadang-kadang kita berdoakan nafsu kita, kepengenan kita, Mm-mm. bukan keinginan Allah kan gitu. Iya. Ya di kehidupan sehari kan seperti itu. Wah kita pengen jadi A, jadi B, itu kan nafsu kita. Iya. Tapi bukan terbaik dari Allah buat kita.
Harusnya doanya dibalik, kita minta sama Allah yang terbaik buat kita. Jadi apapun posisinya, apapun bidangnya, Bedanya tetap itu yang terbaik. hasil terbaik dari Allah. Karena kita nggak tahu hikmah di balik itu semua kan gitu. Allah menempatkan kita sebagai ini, sebagai itu, pasti ada hikmah, ya kan? Ya kayak macam saya ketemu sama Haji Sofyan kan pasti ada hikmahnya gitu. Iya. Saya justru Ji, waktu di Mina itu sampai siang hari saya Ji. Iya. Karena crowded kan, macet apa. Dan alhamdulillah sekarang kan Kementerian Agama membuat kebijakan islah murur kan. Iya. Tidak berdiam tapi hanya ngetem sebentar, lanjut. Terutama bagi orang yang tua, yang lansia dan lain-lain. Karena melihat fenomena yang kemarin. Tapi itu memang kebijakan itu ya perlu dilakukan ya untuk memudahkan para jemaah haji. Terus sampai Mina gimana? Sampai Jumaratnya? Musdalifah dulu ya, Musdalifah akhirnya tengah malam jam 12:30 saya. Tengah malam. Harinya terkabul kontan tuh doa. Nunggu bis gantinya. Iya pengganti. Iya. Nunggu bis pengganti. Bis datang pengganti sama 12:30 tengah malam di Musdalifah nyampe. Dapat ya. Dapat nih doanya terkabul. Memang kalau di tanah haram itu sahabat-sahabat pendengar, di tanah haram itu dibayar kontan. Iya. Jadi kalau kita minta sesuatu itu langsung. Contoh saja Haji Ruslan Iya. itu. Minta biar bisa Mabit lama di Muzdalifah tengah malam dimogokkan itu. Iya. Jadi kita yang ketakutan sendiri ya. Nah, itulah kadang-kadang kita kalau apalagi kalau kita jauh ya, bagaimana ketika orang-orang ingin bertemu dengan Allah Tuhan itu. Iya. Nabi Musa yang gak nyanggup ketemu Allah kan? Iya. Itu pun masih dikiaskan lewat bukit Tursina kan? Tursina. Gimana sampai dia pingsan kan gitu. Nah itulah kadang-kadang kita apa yang kita ini di bayar kontak itu kita kaget malah, aduh kok begini gitu. Nah, itulah. Terus di Mina juga jumroh walaupun berjubel-jubel saya di depan. Di depan ya. Di bibir apa? Lingkaran jumroh itu dan tidak ada yang ganggu. Saya santai aja. Saya lewat ya. Ya sesuai dengan syariat lah kita jalankan ya, seperti kita ihramnya rapi, terus mohon maaf apa yang saya dapat ya ketek ditutup, saya itu tenang aja tenang. Jadi waktu merasakan ya kita kan istilahnya berdoa itu kan berdialog sama Sang Pencipta kan. Iya. Pengalaman spiritual yang paling terkesan gitu ketika berdoa atau berdialog dengan Sang Pencipta itu di mana Ji? Di Arafah ya. Di Arafah ya. Di Sunyi, Arafah ketika orang di tenda saya keluar. Saya ada perbukitan dikit yang masih dalam batas batas Arafah. Saya naik ke bukit ya. Jabal Rahmah situ enggak? Enggak. Jabal Rahmah bukannya batas Arafah. Ketika wukuf. Ya wukuf. Ketika wukuf saya di atas kita berdoa zikiran. Itulah seperti apa ya ketika kita melihat ke bawah tuh tenda-tenda lautan putih semua seperti gambaran padang mahsyar lah kira-kira, walaupun saya belum mengalami ya. Ya seolah-olah lah. Seolah-olah ya. Memang itu miniatur Ji kan? Miniatur iya. katanya padang mahsyar. Tapi gini ntar lu. Di usia 21 tahun minta apa waktu itu? Ini kan menarik ini. Kalau sekarang kan kita udah punya anak, istri apa kan pasti berdoa untuk anak, ya Allah jadikan orang anak yang soleh-soleha. Mungkin di usia 21 Ji. Lu doa apa kira-kira gitu loh? mungkin punya istri yang mungkin baik. Bang Haji Sofyan agak kaget tadi dengarnya. Iya. Apa tuh? Selamat dunia akhirat. Selamat dunia. Iya. Itu kan saya minta dipertemukan dengan menambah ke tauhid, mau minta dipertemukan dengan guru ya. Iya. Di usia 21 tahun. Mas. Iya. Nggak minta mobil, nggak minta bisa jalan-jalan ke Eropa. Karena kan, ya mohon maaf, ketika di Eropa itu kan pintu langit dibuka selebar-lebarnya. Iya. Dan itu terlama. Iya. Dalam sejarah. Itu selamat dunia akhirat sama diminta petunjuk sama Allah supaya dibimbing untuk lebih memilih Allah itu. Ya alhamdulillah setelah pulang dari haji itu ketemu guru lah gitu. Guru spiritual yang ini saya itu ketemu lah. Itu ini kameramen ini usia berapa sekarang nih? Hah? 22. Kayak 21 ya. Udah punya cita-cita berangkat haji?
Udah, amin. Doain Ji. Yang penting niat dulu. Niat dulu ya, niat Ya. dulu tuh, niat dulu lu. Iya. Saya juga apapun yang kita lakukan yang penting niat dulu. Mm-mm. Entah dari mana rezekinya, entah dari mana jalannya, insya Allah ada aja. Selama kita masih lurus-lurus aja. Iya. Terus ini Ji, ada perbedaan nggak? Ini kan lu ini kalau nggak salah udah 2 kali berangkat haji ya. Iya, iya. Double lah, H kuadrat. Ya, ya gitu-gitu ya Pi ya. H kuadrat ya. Kalau double H. Haji senior. Bedanya haji lu ketika pertama dengan yang kedua apa? Yang haji kedua yang setelah lu nikah kan, udah punya anak. Belum juga. Belum Bujangan nikah? juga 2003. Bujang saya. juga? Bujang juga. Emang ente nih. Iya. Double ini waktu sebelum ini ya. Iya. Apa perbedaannya nih, haji pertama dengan haji kedua? Yang jelas berbeda. Pertama, tadi kan yang ketika saya haji pertama itu kan saya doa minta lebih didekatkan sama Allah. Yang bimbing ketemu guru kan. Iya. Nah ketemu guru, alhamdulillah bimbing kita 2003 kita lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih Udah tahu ya. lebih tahu hakikat atau kaidah dari rangkaian haji. Ini pendalaman ya. Pendalaman. Apa sih kenapa? Tadi saya bilang kenapa sih tawaf dari kiri muternya. Ya. Sa'i begini, Arafah gini. Kenapa itu dari kiri Ji? Kalau dari sisi ente dan guru-guru yang Waduh itu enggak apa-apa dalam dikit. Ya, kita bebas nih bicara soal ya kalau penjabaran mungkin ya masing-masing ini berbagai macam pelajaran dan atau apa, tapi intisari yang kalau saya pribadi yang saya dapat bahwa kenapa kita mutus sebelah kiri, bahwa sisi manusia ini kan sisi buruk sebelah kiri. Sebelah kiri. sisi buruk. Ya, sebelah kiri. Ya. Makanya itulah yang dibersihkan sebelah kiri kita. Itu salah satunya itulah Iya, hakikatnya. nanti kan di akhirat tuh kita akan dikasih catatan amal kebaikan kita apakah kiri atau kanan. Iya. Kalau kanan katanya Kebaikan. kebaikannya lebih banyak, kalau Iya. kiri berarti keburukan. Berarti Iya. kalau sisi tawaf itu Iya. membersihkan yang kiri. Apa? Iya. Saya hal-hal yang buruk kan cenderung sebelah kiri adanya. Mm-mm. Maka kita tawafnya muter ke kiri. Iya. Gitu. Itu yang saya dapat sih. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Ya. Iya. Salah lainnya banyak. Kalau yang lain mah perlu dikaji khusus itu. Nah, ya artinya ketika perjalanan haji yang kedua tuh saya lebih bisa alhamdulillah bisa lebih memaknai setiap rangkaian ibadah. Ya kadang-kadang kita waktu itu mau Jumatan aja kan full Jumatan, penuh lah. Saya hanya berdoa minta tempat, tiba-tiba saya jalan ke dalam ya ada yang nyolek. Ini kosong. Itulah hal yang kayak gitulah yang memang kita nggak duga-duga ya. Iya. Terus ketika ada pemeriksaan ke masjid ya. Pokoknya setiap pemeriksaan di bandara, di masjid kita mau lolos terus bos. Tanpa hambatan. Wiridnya bagus intinya. Enggak tuh, bukan begitu bagus ya. Iya. Alhamdulillah. Keberuntungan ya. Ya, namanya kita tamu Allah kan dilayani sama Allah kan. Oh ini tamu kita. Nah itulah bagaimana kita ini haji kan sebagai tamu Allah. Artinya apapun itu sudah garis sama tuan rumahnya pasti kan udah disiapkan. Lu nih posisinya di depan aja Ji. Iya, gitu ya. disiapkan, dilayani. Nah, itulah. Nah, hakikat kita sebagai tamu Allah itu bagaimana supaya Allah mengakui kita sebagai tamunya. Iya. Kalau tamu kan kita layanin. Misalnya Bang Sofyan ke kantor ini, oh ya, mau kopi apa? Mau teh, mau kopi, panas apa dingin? Mau makan apa? Kan gitu tamu. Sama kita haji juga. Tapi masalahnya Bang Haji Sofyan ngomong kayak gitu kan pasti kan kenal sama kita. Wah jurusan yang datang. Iya. Pasti ngomong kayak gitu. Kalau nggak kenal kan silakan duduk. Ya sediakan yang apa adanya kan. Ya air putih. Nggak benar kan teh apa kopi nggak. Begitu juga kita haji. Kita sebagai tamu Allah dipanggil. Kalau kita kenal sama yang tuan rumahnya, menu hidangan apapun kan ditawarkan, disediakan. Betul. Gitu.
Makanya haji itu memang duyufur rahman, duyufullah ya. Iya. Tamunya Allah, tamu kekasih Allah. Dan nggak semua orang yang mampu, yang kaya ya mama ya. Ya, Yang kaya nggak selamanya. Emang itu orang-orang pilihan. mampu lahir batin. Iya. Emang kalau bicara haji ini sangat-sangat misteri ya. Ya kalau kita lihat fenomena yang ada ya, jamaah-jamaah yang ada ya, mohon maaf ya, mungkin ya banyaklah kejadian yang di luar nalar lah ya, yang dari awal sampai pulang sakit tapi nyampe bandara Soekarno-Hatta sehat. Ada ya. begitu. Makanya tadi harus istighfar sebelum nyampe ke Sebelum tanah berangkat suci. ya begitu. Makanya ada walimatus safar. Kita minta maaf sama tetangga, keluarga, ya kan. Namanya zikir, kesalahan sedikit apa kita nggak tahu, orang punya dendam dengan kita, sama kita. Kapan lagi nih berangkat haji nih, Ji? Alhamdulillah, insya Allah, karena waktu itu kemarin saya daftar 2014 ya. Jadi waiting listnya insya Allah kalau nggak berubah 2028 ya berangkat. 28 ya, mudah-mudahan aja lancar. Sehat. Tapi umroh dulu bersama MBS Oh, Travel nih. Oh iya, MBS Travel. MBS Travel. Nah itu dia, satu lagi nih saya mau kasih tambahan. Jadi kalau kita menunaikan ibadah haji ya atau umroh, memang kan kita setidaknya perlu pembimbing. Ini nasihat buat gue lah ini. Ya, Kira-kira ya. Pembimbing yang memang setidaknya memastikan bahwa apa rangkaian ibadah kita itu sah, terjaga, ya kan? Ya. Ditambah lagi diberikan nasihat atau hakikat haji, rangkaian umroh dan sebagainya, napak tilas dari junjungan kita, para sahabat dan lainnya, perjuangan mereka, beliau-beliau kan. Nah ini jadi nggak semua travel umroh itu ada hal begitu ya. Ya, nah di MBS ini ada. Ada. Iya, benar. Boleh nanti jadi di MBS ini komplit. Jadi tidak hanya rangkaian tur doang, tapi ibadah spiritualnya ada karena memiliki pembimbing atau mutawaf yang pengalaman. Pengalaman tidak hanya rangkaian tawaf sa'i umroh semata, tapi bisa memberikan nasihat atau pengalaman spiritual. Ini MBS Travel ada. Jadi jangan sembarang milih travel. Iya. Pilihlah MBS Travel. Mulia bersama. Ya, memang di MBS ini alhamdulillah dari sisi pembinaan sebelum berangkatan, pembimbingan sebelum berangkat, manasiknya full. Kita alhamdulillah dengan ustadz-ustadz terpercaya, kiai terpercaya yang akan membimbing sampai nanti ke tanah sucinya. Seperti tadi tuh ada pendengaran istighfar dulu yang banyak sebelum ke tanah suci. Bersihkan dulu. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Zohir dan batin. Nah, Oke. Terima kasih sahabat saya, sahabat Haji Ruslan. Alhamdulillah banyak pelajaran yang kita dapatkan. Jadi anak-anak muda jangan takut untuk bercita-cita untuk melaksanakan haji dan umroh. Di usia muda itu ternyata banyak kemudahan kalau kita bercermin dari perjalanan spiritual, perjalanan dari Haji Ruslan di usia 21. Ternyata dia 2 kali haji sebelum dia menikah. Ini motivasi buat anak-anak muda, jangan cuma hura-hura, jangan cuma festafora, tapi mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Ada waktu-waktu yang memang Allah jabarkan, Allah ijabahkan, itu salah satunya di tanah suci Mekah. Di tanah suci Mekah, baik di Madinah maupun di Makkatul Mukarramah. Nah, karena itu, haji waktu tunggunya lama, umroh dulu aja ya. Karena antriannya lama gitu kan. Jadi ada umroh yang lebih cepat, sama ibadahnya. Cuma ada beberapa memang perbedaan antara haji dan umroh. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, ada haji plus atau haji Furoda. Iya. MBS Travel juga. MBS Travel ada semua. Ada juga. Oke, terima kasih Haji, thank you sama-sama. very much, thank you, syukron udah datang ke MBS Channel. Mudah-mudahan ini mampu menjadi motivasi untuk anak-anak muda untuk pergi beribadah, melakukan suatu tindakan-tindakan yang lebih positif
Seperti yang tadi kita bilang, anak muda jangan takut untuk mencoba. Demikian kurang lebihnya. Sampai ketemu lagi dengan saya Sofyan Hadi di MBS Channel. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.